Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur untuk pagi hari ini setiap kita boleh bangun kembali dalam keadaan baik. Kita percaya itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini saudara, sebelum memulai segala aktivitas, mari kita sama-sama ambil waktu sejenak. Kita berdoa dan juga kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau bekerja dengan sangat baik, Engkau bekerja dengan sangat sempurna, sehingga segala pergumulan hidup kami, setiap doa-doa kami, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk terus bersandar kepada Engkau, ajarlah kami untuk selalu percaya akan kekuatan kasih-Mu, akan kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong sertai kami, tolong berkati kami, mampukan kami, agar kami boleh mengerti dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud pada masa tuanya. Mazmur ini sangat bernilai, lebih dari sekedar sebuah puisi atau untayan kata-kata yang bagus, karena ia berangkat dari kehidupan nyata Daud sendiri. Mazmur ini saudara-saudara merupakan refleksi dari Daud terhadap pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Bagaimana Tuhan menolong Daud di saat genting. Bagaimana Tuhan membimbing Daud ketika ia sedang dalam kesulitan. Dan juga bagaimana Tuhan mengajar Daud pada waktu ia melakukan kesalahan. Daud merasakan betul bagaimana karya kasih Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, gembala dan domba-dombanya adalah pemandangan yang umum dalam masyarakat Yahudi, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Kita sama-sama tahu bahwa Daud sendiri semula adalah seorang gembala domba. Sosok gembala adalah sosok yang melindungi, mengayomi, dan juga memelihara domba-dombanya. Daud merasakan betul bagaimana Tuhan melindungi, Tuhan mengayomi, dan Tuhan memelihara hidup Daud itu sendiri. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ada ungkapan rumput hijau dan juga air tenang. Kedua ungkapan ini saudara jangan dibayangkan sama seperti di negeri kita, Indonesia ini yang subur. Tetapi kita harus melihatnya dalam konteks padang gurun. Jadi pasti tidak gampang. Maka tidak salah jika di dalam ayat yang ketiga ditulis, ia menuntun aku di jalan yang benar. Tidak ditulis di sana, ia menuntun aku di jalan yang mudah. Ya saudara, pengalaman hidup Daud tidak selalu mudah. Tidak jarang ia harus melewati jalan kehidupan yang terjal dan berliku, jatuh dan bangun. Berbagai peristiwa dialami oleh Daud. Misalnya yang pertama pertempurannya dengan Goliat, kemudian ada peristiwa ketika ia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Selanjutnya saudara adalah kesalahannya ketika ia mengambil Batsheba
dari Uria. Kemudian juga ada peristiwa ketika ia dikudeta oleh Absalom anaknya sendiri. Dan masih ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang dialami oleh Daud. Dan di sana Daud merasakan betul betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan terus membimbing dia dan Tuhan juga terus menuntun kehidupan Daud. Saudara-saudara, berangkat dari pengalamannya bersama dengan Tuhan di masa lampau itulah, kemudian Daud tidak bimbang atau takut menghadapi masa depannya. Apapun tantangan dan rintangannya, imannya tidak goyah, pengharapannya tidak pernah luntur. Sehingga kemudian ia berkata di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Itulah keyakinan Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap peristiwa yang kita alami, baik pahit maupun manis, suka maupun duka, di sana sesungguhnya Tuhan hadir. Hanya apakah kita peka akan kehadiran Tuhan itu? Semoga firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.